Perkenalkan, saya Prasetyo Bayu dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Tegar Ibni Haidar dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Nabil Cesta Diwang Sargana dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Wibisono dari kelompok 8. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang video yang kami buat dari kelompok 8 yang bertema tentang kebutuhan soft skill pelajar yang akan digunakan di dunia kerja mendatang. Pada part selanjutnya, teman saya akan menjelaskan dengan menggunakan PowerPoint tentang tema yang kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, nama budaya. Nama saya Muhammad Faisal Wibisono dari kelompok 8 kelas 10 tel 11 yang akan menjelaskan tentang kebutuhan soft skill pelajar untuk sukses di dunia kerja. Nah, poin yang pertama adalah pendahuluan. Dunia kerja saat ini terus mengalami perubahan cepat dan kompleks. Tak hanya pengetahuan teknis, tetapi soft skill juga menjadi kunci kesuksesan di tempat kerja. Soft skill mencakup berbagai keterampilan interpersonal dan kepribadian tidak hanya diperlukan, tetapi sangat dihargai oleh perusahaan dan organisasi. Soft skill tidak hanya mendukung pelajar dalam mencapai keberhasilan akademis, tetapi juga berperan besar dalam membentuk kualitas kepemimpinan, kerjasama, dan adaptabilitas di dunia kerja. Pengembangan soft skill pada tahap pelajar adalah investasi berharga untuk membantu mereka menghadapi tantangan di masa depan. Tujuan dari PPT ini adalah untuk memotivasi peserta untuk memahami pentingnya soft skill, membangun dasar untuk pembahasan lebih lanjut tentang keterampilan lunak kunci yang diperlukan di dunia kerja. Poin yang kedua adalah komunikasi efektif, berbicara dengan jelas. Komunikasi lisan efektif membantu mencegah kebingungan dan kesalahpahaman di dunia kerja. Lalu yang kedua, mendengarkan aktif. Mendengarkan bukan hanya tentang mendengar, tetapi juga memahami, menanggapi, dan meresapi informasi dengan baik. Yang ketiga, menulis yang efektif. Kemampuan menulis yang baik membantu menyampaikan informasi secara jelas dan profesional. Intinya, komunikasi yang efektif membangun hubungan kerja yang kuat, dan keterampilan ini sangat dihargai dalam rapat, presentasi, dan kolaborasi tim. Nah, yang ketiga adalah kerjasama atau teamwork. Kerjasama dalam tim, membangun lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi, mempromosikan penghormatan terhadap kontribusi setiap anggota. Yang kedua, kerja tim yang efektif, mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing anggota, saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, penyelesaian konflik, mendekati konflik dengan sikap terbuka dan empati, mencari solusi bersama yang memuaskan semua pihak. Yang keempat adalah kreativitas dan inovasi. Yang pertama, memberikan solusi kreatif, mendorong pemikiran out of the box untuk mengatasi tantangan, mengembangkan kreativitas sebagai alat pemecahan masalah. Poin yang kedua, mengembangkan ide baru, memberikan ruang bagi ide-ide baru dan inovatif, mengenal nilai dari keberagaman ide. Yang ketiga, berpikir di luar kotak, menyadari bahwa ide cemerlang seringkali berasal dari cara pandang yang unik, mengubah pandangan menjadi solusi yang unggul. Nah, yang kelima adalah problem solving. Yang pertama, dapat analisis masalah dengan sistematis, mempelajari masalah secara menyeluruh sebelum mengambil tindakan, menerapkan pendekatan dan struktur untuk mengidentifikasi akar penyebab. Yang kedua, dapat mengambil keputusan dengan baik, menimbang pro dan kontra sebelum membuat keputusan, mampu mengambil keputusan di bawah tekanan. Yang ketiga, dapat menemukan solusi efektif, mengembangkan variasi solusi dan memilih yang paling sesuai, menerapkan solusi dengan efisiensi dan efektivitas. Nah, yang terakhir, adaptabilitas dan attitude. Yang pertama, fleksibilitas dalam menghadapi perubahan, bersikap terbuka terhadap perubahan yang tidak terduga, siap untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru. Yang kedua, mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja baru, menyesuaikan diri dengan budaya perusahaan yang berubah, mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, belajar terus-menerus, menyadari bahwa pembelajaran adalah proses berkelanjutan, mencari peluang untuk mengembangkan keterampilan baru. Lalu yang pertama, untuk attitude, menjaga integritas dan kejujuran, berkomitmen pada standar moral yang tinggi, memberikan informasi yang akurat dan jujur. Lalu yang kedua, menghormati nilai dan norma perusahaan, menyesuaikan perilaku dengan nilai-nilai organisasi, menghindari tindakan yang dapat merugikan reputasi perusahaan. Lalu yang ketiga, etika berkomunikasi, menghindari gosip dan berbicara secara negatif tentang rekan kerja, menjaga keprofesionalan dalam setiap bentuk komunikasi. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya teman-teman saya akan mewawancarai oleh orang yang sudah berpengalaman di dalam dunia kerja tentang tema yang kita angkat, yaitu seberapa penting kebutuhan soft skill yang akan digunakan di dunia kerja mendatang. Untuk lebih lanjut, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang sekaligus mewawancarai narasumber kami, yaitu Bu Rini Puji Lestari. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu sudah mau menjadi narasumber dalam proyek kita kali ini.
Nah, kita di sini akan memberikan berbincang sekaligus menanyai Ibu tentang tema yang kita angkat, yaitu kebutuhan soft skill pelajar di dunia kerja. Nah, saya mau tanya, pekerjaan Ibu dan apa kalian yang menurut Bu Rini sangat berguna dalam membantu pekerjaan Ibu sekarang? Ya, pekerjaan saya sebagai guru ya, saya mulai bekerja sebagai guru di tahun 2013 ya hingga saat ini. Jadi selama saya bekerja sebagai guru, awal ini kan membicarakan soft skill ya. Iya. Pertama kali saya terjun di dunia pendidikan, tentunya dimanapun kita bekerja pasti harus beradaptasi dengan lingkungan kerja kita. Jadi tidak kita menunggu bola datang, tapi menjemput bola yang datang. Apa sih bentuk adaptasi itu? Misalnya bentuk adaptasi itu yaitu kita memberikan senyum, menyapa terhadap senior-senior yang ada di kantor. Kemudian berinteraksi dengan baik pada murid-murid dan juga wali murid. Nah, intinya sih itu ya, kalau kita membicarakan soft skill, berarti kaitannya dengan sikap profesionalisme kita, tanggung jawab kita, bagaimana kita membangun sikap yang positif dengan lingkungan di sekitar kita gitu. Baik. Nah, kira-kira susah tidak sih beradaptasi dalam dunia kerja dan bagaimana menggampangkan keahlian kita agar tidak stuck hanya di situ-situ saja? Kalau susah atau enggaknya tergantung orangnya sih ya, tapi kalau Ibu sendiri tidak merasakan susah sih ya, karena ya tadi dengan menjemput bola kita berusaha memahami lingkungan di sekitar kita, kita membaca karakter orang-orang di sekitar kita gitu, kita sopan gitu. Lama-lama kalau kita bisa memposisikan diri kita dengan baik di lingkungan kita yang baru, nanti akan tercipta sebuah kenyamanan gitu. Dan tadi yang kedua apa pertanyaannya? Yang kedua, biar nggak stuck di situ-situ aja. Biar nggak stuck. Jadi kalau sedikit bercerita ya mengenai karir Ibu di dunia pendidikan, Ibu mengajar sudah di 3 tempat yang berbeda gitu ya. Jadi kenapa Ibu berpindah dari satu tempat ke tempat lain juga memang untuk mencari pengalaman bekerja gitu. Jadi penting juga kita untuk mencari pengalaman dengan cara kita mengeksplorasi tempat lain gitu ya. Apalagi di saat usia masih muda, kalau bisa kita cari pengalaman di tempat yang berbeda gitu, supaya kita nggak stuck di situ aja. Nah, lalu yang ketiga ada, menurut Ibu apa soft skill yang berguna khususnya untuk kami yang akan bersaing di dunia kerja nanti? Soft skill ya. Jadi alhamdulillah di sekolah ini ada kegiatan Agent of Change ya setiap hari Sabtu. Nah itu juga kan melatih soft skill kalian ya. Jadi yang kalian perlukan nanti di dunia kerja yaitu terkait soft skill, rasa tanggung jawab, bagaimana kalian bisa bersikap sopan, santun, kemudian membaca karakter, membaca lingkungan sekitar, dan memposisikan diri kalian dengan baik di lingkungan kalian bekerja nantinya gitu. Karena kita bekerja tidak hanya yang dibutuhkan itu keahlian, tetapi juga bagaimana keluasan kita berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita. Karena kan kalau kita berbicara dengan sebuah pekerjaan itu kan berarti kita bekerja dengan tim ya, kita nggak mungkin bekerja sendiri. Nah, akan sulit orang yang soft skill-nya tidak terasah ketika harus bekerja sama dalam tim. Nah, itu akan sangat sulit. Jadi itu sih tadi yang perlu kalian siapkan untuk menghadapi dunia kerja nanti. Nah, yang pertanyaan keempat tuh, soft skill apa sih waktu dulu Ibu punya waktu SMA atau SD atau SMP yang akhirnya berguna pas kerja? Soft skill yang saya punyai mungkin karena saya tipe orang thinking ya. Kalau tipe orang thinking itu tipe yang teratur gitu, teratur kemudian bertanggung jawab. Jadi itu sih yang saya punyai, walaupun saya memang ketika sekolah nggak ikut banyak organisasi ya. Saya dulu cuma ikut Rohis, kemudian kuliah sempat ikut BEM juga, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, bekal-bekal memang karakter itu yang ditumbuhkan di keluarga saya gitu kan ya. Jadi alhamdulillah itu yang terbawa ketika saya bekerja gitu. Jadi ketika saya diberikan tanggung jawab ya saya berusaha menyelesaikannya. Kemudian ketika saya berada di lingkungan baru, saya berusaha menyesuaikan diri gitu. Bagaimana supaya lingkungan baru itu bisa menerima saya gitu. Itu sih Faisal. Nah, lalu yang terakhir, adakah mungkin pesan singkat nih Bu untuk teman-teman yang menonton video ini?
Pesan singkatnya untuk kalian siswa SMK yang disiapkan untuk bekerja ya setelah lulus sekolah, bukan hanya kalian mempunyai ilmu, tapi kalian juga harus punya pengalaman, baik itu pengalaman akademik maupun non-akademik. Misalnya pengalaman non-akademik itu pengalaman berorganisasi. Nah, dengan mengikuti organisasi, kalian bisa melatih soft skill kalian, sehingga nanti ketika kalian terjun di dunia kerja, kalian tidak kaget menghadapi situasi di dunia kerja. Terima kasih. Ya, Terima kasih banyak Bu Rini sudah mau berbincang dengan kami, sehingga dengan mendengar penjelasan dan pengalaman teman-teman yang menonton video ini bisa lebih terbuka tentang pentingnya soft skill yang dibutuhkan pelajar untuk menghadapi dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.